Shalom Bapak Ibu. Nah, kita berjumpa lagi ya di minggu ini dalam tema jangan menjadi batu sandungan. Mari kita buka firman Tuhan pada hari ini dalam 1 Korintus pasal yang ke-8. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-13. Harap saya tidak terlalu panjang ya menyampaikan firman Tuhan ini tentang persembahan berhala. Saya akan membunyikannya untuk kita. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan hanya orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila yang orang melihat engkau dan mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini dengan tema jangan menjadi batu sandungan ya. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 13 ini, memang ini yang dipertanyakan kepada Paulus ya. Kita melihat latar belakang dulu gereja yang ada di Korintus. Memang orang-orang Korintus itu orang yang berpengetahuan ya. Nah, kota Korintus adalah kota yang terkemuka sebenarnya di negara Yunani. Nah, secara geografis kota ini terletak di pertengahan segala arus perdagangan antara daerah-daerah timur dan barat. Jadi sebenarnya kota Korintus ini kota yang maju. Nah, kota yang indah. Nah, penduduknya itu bangga ya pada pengetahuan dan kebijaksanaan mereka. Nah, kalau kita membaca, kalau kita melihat latar belakang dari gereja yang ada di Korintus ini, sekolah-sekolah banyak juga memakai bahasa asing.
di Korintus ya. Nah, juga filsafat-filsafat dunia. Nah, tetapi orang-orang Korintus itu orang-orang yang banyak penyembahan berhala. Nah, jadi berhala-berhala di situ juga banyak, dan perbuatan-perbuatan yang jahat juga banyak di kota Korintus. Bahkan juga pelacur-pelacur juga banyak. Nah, jadi sampai ada orang yang mengatakan laki-laki itu harus takut gitu di kota Korintus. Nah, gitu. Jadi kota ini dulu ya gitu. Nah, kota Korintus ini memang sangat beragam jenis gitu ya. Dan penduduknya juga beragam, dan perbuatan jahat juga beragam, dan banyak dewa-dewa yang disembah, dan penyembahan berhala juga banyak. Nah, timbullah pertanyaan-pertanyaan setelah Paulus datang untuk melayani dan ada gereja di situ, dan timbullah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada Paulus tentang persembahan berhala. Nah, itu. Jadi memang mereka tahu ya dengan semua pengetahuan-pengetahuan tentang berhala-berhala itu. Tapi di situ juga bukan hanya makan, tapi mereka juga pesta pora di kuil-kuil ya berhala, dewi-dewi dewa berhala di situ. Jadi ya makan-makan, pesta pora dan sebagainya. Itu yang terjadi di kota Korintus. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pertanyaan ini ditanyakan kepada Paulus. Boleh enggak orang percaya, boleh enggak orang Kristen makan daging yang sudah dipersembahkan? Dan saya ingat dulu ya, waktu mungkin kita juga ya yang tidak lahir dari keluarga Kristen. Nah, yang dulu juga kita menyembah berhala, dan sering dulu saya tuh masih kecil itu makan ya, kalau orang tua nenek itu bikin itu sesajian itu, nanti pagi dipersembahkan kepada berhala, sorenya boleh kita makan. Nah, sampai sepupu saya bilang ini, dia kan tidak tahu, dia dari kecil sudah menjadi Kristen. Dia bilang, nenek, saya tidak lihat ada hantu yang makan, masih ada akun semuanya di sini. Terus nenek kami bilang, itu semangatnya katanya gitu, yang makan gitu ya. Nah, pernah waktu ketika saya sudah menjadi Kristen, ada orang yang itu dukun ya, berdukun. Nah, kami datang dengan mama saya. Dulu saya bilang ini, bisa nggak kita makan itu daging gitu ya, yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu. Mama saya bilang, jangan makan itu lagi katanya. Itu nggak boleh, itu sudah dimakan berhala. Tapi saya pulang aja, saya diam aja, karena saya belum mengerti tentang bisa nggak makan daging itu. Tapi memang waktu itu kami diajarkan untuk tidak makan apa yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu. Tidak boleh lagi gitu. Nah, ini juga yang dipertanyakan oleh orang-orang Korintus yang sudah percaya itu kepada Paulus ya. Nah, jadi boleh tidak makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu. Apa jawab itu? Jawab Paulus kepada mereka? Apakah boleh atau tidak boleh? Nah, tapi Paulus dengan bijak menjawab ya. Kalau kita membaca di firman Tuhan ini, sebenarnya ada 3 bagian penting yang Paulus ingin jelaskan kepada orang-orang di Korintus ya. Memang tema kita hari ini itu menjadi batu sandungan ya, jangan menjadi batu sandungan. Nah, kata jangan menjadi batu sandungan itu kalau tidak salah ada 3 kali disebut ya. Berarti itu kata yang sangat penting di dalam Alkitab. Kalau banyak kali disebut, berarti kata itu penting, harus dilihat benar-benar. Nah, disebut dalam 1 Korintus 13 ini kata jangan menjadi batu sandungan. Nah, karena Paulus merasa kehidupan setiap anak Tuhan tidak boleh menjadi batu sandungan. Nah, Paulus juga dengan tegas dia menjawab. Dia tidak mengatakan tidak boleh, dia tidak mengatakan boleh gitu ya. Nah, memang kalau orang Kristen yang sudah mengerti benar tentang pengetahuan tentang hal itu, tidak menjadi masalah. Di dalam firman Tuhan juga dikatakan ya. Tapi kalau orang Kristen yang masih lemah, hati nuraninya masih lemah, dan orang yang sudah kuat,
menjadi batu sandungan orang yang lemah, maka semuanya akan menodai hati nurani itu, kata firman Tuhan tadi. Nah, Paulus menjelaskan di sini apa katanya di ayat yang ini, ayat yang ke-13 ya. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Tapi di sini tidak mutlak selamanya nggak makan daging gitu ya, bukan gitu ya. Tapi di sini dikatakan apabila. Jadi apabila itu menjadi batu sandungan, nggak usahlah dimakan. Tapi kalau tidak, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena dikatakan oleh firman Tuhan ini tidak ada berhala, ya, tidak ada Allah. Allah di sini dalam tanda petik ya, Allah itu hurufnya kecil ya, ayat yang ke-5 itu. Allah itu kecil tulisannya, itu Allah-Allah gitu ya, berhala-berhala. Karena ada satu Allah. Makanya Paulus menyimpulkan di dalam ayat 13 itu karena ada prinsip gitu ya. Paulus ingin menjelaskan prinsip menjadi orang Kristen itu seperti apa. Seperti itu. Bukan sebenarnya masalah makan minum, bukan masalah daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Itu yang Paulus mau jelaskan kepada mereka. Tapi yang Paulus mau tekankan adalah prinsip-prinsip firman Tuhan. Nah itu bagi orang Kristen tuh enggak ini ya. Nah tapi ada prinsip-prinsip. Paulus mengapa dia simpulkan apabila gitu ya. Apabila itu harus kita prinsipnya itu kepada firman Tuhan. Nah itu yang sebenarnya Paulus mau jelaskan. Kenapa dia bilang tidak boleh, atau sebenarnya bisa saja Paulus jawab tidak boleh gitu ya, atau boleh silahkan gitu ya, seperti itu. Tidak ya. Tapi Paulus dengan tegas, tapi juga dia dengan itu ya, dia ingin membuka hati nurani, ingin membuka pengetahuan orang-orang Kristen yang ada di Korintus. Karena berbahaya memang sih, karena latar belakang mereka kan yang seperti itu. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, kalau kita hidup misalnya berapa tahun gitu, nggak mudah untuk melepaskan masa yang sudah lewat itu. Benar enggak? Nggak mudah ya untuk seperti membalikkan telapak tangan gitu ya. Yang dari hidup penyembahan berhala, hidup makan minum, pesta pora, jadi kuil-kuil dan sebagainya, tiba-tiba tok gitu, nggak bisa. Tapi hati nurani, mungkin kita bisa, tapi hati nurani kita masih gitu ya, masih gitu, masih apa ya, mengingat itu. Nah, oleh sebab itu Paulus menekankan ada 3 prinsip firman Tuhan. Dalam 3 prinsip firman Tuhan ini, dalam firman Tuhan ini sendiri ya, prinsip Alkitabiah gitu ya. Dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga itu Paulus berbicara tentang kasih. Ya, dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga itu. Nah, di situ Paulus berbicara tentang kasih. Memang hanya sedikit kata kasih di sini ya. Nah, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Nah, jadi kasih, prinsip kasih itu artinya begini, kebebasan orang yang sudah tahu itu tidak boleh di apa ya, di semena-mena gitu ya. Ah, suka-suka saya lah gitu ya. Saya mau makan, saya mau minum, nggak menjadi masalah bagi saya, karena saya sudah tahu. Tapi sementara orang yang hati nuraninya masih lemah, ngelihat dia seperti itu bagaimana ya? Kok dia makan ya seperti itu ya? Berarti boleh dong menyembah berhala juga lagi gitu ya? Boleh, karena boleh makan itu, boleh lagi menyembah berhala. Nah seperti itu. Tapi prinsip kasih itu harus dalam kehidupan orang percaya. Nah, kalau saya mengasihi orang yang lemah itu, berarti saya jangan menjadi batu sandungan orang yang lemah itu. Jangan saya membuat dia berdosa gitu atas apa yang sebenarnya dia masih bingung terhadap hal itu. Nah, bukan sebebas-bebasnya gitu. Nah, makanya kok dalam 1 Korintus 13 itu Paulus menjelaskan tentang arti kasih. Banyak yang ditulis di situ. Sekalipun aku mempunyai ini, sekalipun aku mempunyai itu, kalau aku tidak mempunyai kasih, aku
itu tidak berarti apa-apa. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya ada di dalam 1 Korintus 13 itu. Nah, itu yang pertama harus ada dalam kehidupan orang Kristen, sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yang kedua, kita harus tahu bahwa hanya ada satu Allah. Tidak ada Allah-Allah lain. Tidak ada berhala, tidak ada dewa-dewa. Satu Allah saja. Dan yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, Allah yang dalam ayat 4 sampai ayat ke-8 itu ya. Saya ulang lagi. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Nah, itu sebenarnya mengacu kepada pikiran mereka, pengetahuan mereka tentang dewa-dewa yang mereka sembah. Nah, sebenarnya itu tidak ada yang tidak berkuasa itu. Yang berkuasa hanya ada Allah. Allah yang menyelamatkan, Allah yang memelihara, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan kita. Dan diteruskan lagi dikatakan, sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang sedemikian. Nah, jadi namun bagi kita, ini ditegaskan oleh Paulus ya di dalam firman Tuhan ini sudah tersurat di sini. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Berarti kita harus menyembah Allah yang hidup itu, bukan menyembah berhala itu. Kalau makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, kalau orang yang punya pengetahuan tidak menjadi masalah, ya. Karena itu Tuhan yang menciptakan semua, bukan berhala-berhala, bukan Allah-Allah ini. Tapi orang-orang di Korintus ini punya pengetahuan yang tinggi-tinggi. Nah, tapi bukan didasarkan oleh pengenalan akan Allah yang benar, tapi pengenalan akan Allah yang dikatakan mereka itu. Nah itu, dan mereka menjadi sombong. Nah, kesombongan itu akan menjatuhkan orang ya. Nah, tapi kasih itu menutup segala sesuatu. Nah, Paulus menegaskan ini supaya mereka benar-benar mengerti. Jangan menyembah kepada Allah-Allah itu, jangan menyembah kepada dewi-dewi itu. Tapi yang harus mereka kenal, yang harus mereka tahu adalah Allah yang hidup, Allah yang menciptakan semua dunia ini. Gitu. Jadi sebenarnya tegas Paulus di sini katakan, kalau kamu sudah menjadi orang percaya, kamu harus hidup, harus mengenal Allah yang hidup itu. Sebenarnya bukan masalah makan minum gitu ya, tapi masalah pengenalan akan Allah yang benar. Nah, bukan kepada Allah-Allah yang mereka sembah itu. Saya diberkati banget ya gitu dengan firman Tuhan ini. Sebab banyak orang kita gitu ya, apalagi orang-orang kita yang belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan, banyak hal yang mereka tidak mengerti ya, yang baru-baru gitu ya. Tapi juga banyak orang yang lama-lama menjadi orang percaya, yang sudah mengerti ini itu, banyak juga menjadi sandungan bagi orang yang baru mulai percaya. Orang yang mau datang kepada Yesus, kadang-kadang yang menghalangi siapa? Murid-muridnya kan. Nah, anak-anak yang mau datang kepada Tuhan Yesus, siapa yang menghalanginya? Murid-muridnya ya. Nah, banyak yang hal seperti itu. Tapi kita memang harus mengerti, pertama prinsip kasih itu harus tertanam dalam diri kita sebagai orang percaya, sehingga kita tidak bebas gitu ya. Kalau kita mau bebas ya kita sebebas-bebasnya. Loh, saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan kok, mau apa saya lakukan bisa. Tapi kita harus tahu apa yang saya lakukan itu apakah saya sudah melakukannya dengan kasih, atau apakah saya melakukannya dengan tidak takut akan Tuhan. Saya sudah mengenal Allah yang benar tidak dalam hidup saya selama ini. Kalau kita sudah mengenal Allah yang benar, kita tahu apa yang dia katakan dalam kehidupan kita. Nah, hanya ada satu Allah,
Tidak ada ilah-ilah lain. Berarti tersirat di dalam itu, di dunia ini semuanya punya Allah, bukan punya dewa-dewi itu. Yang ketiga, jelas ya, itu yang disimpulkan oleh Paulus, orang Kristen tidak boleh menjadi batu sandungan ya. Jangan menjadi batu sandungan. Nah, gitu. Kalau memang kita melihat, oh, Tuhan memberi kita kebijaksanaan, ya kan? Kalau kita melihat perbuatan kita kira-kira, oh, yang saya lakukan ini menjadi batu sandungan ya buat si A atau si B. Di sini Paulus katakan, apabila makanan menjadi batu sandungan, dia nggak selamanya makan itu. Nah, ini sebenarnya bukan hanya makanan yang mau dijelaskan oleh Paulus, tapi tentang sikap hidup. Sikap hidup kita sebagai orang percaya. Nah, mungkin banyak kali kita menjadi sandungan bagi saudara kita. Sandungan bagi saudara kita mungkin lewat kata-kata, ya, lewat apa yang kita lakukan tidak benar, gitu ya. Nah, jadi dengan menyingkirkan segala kegiatan yang meragukan agar tidak mengganggu pikiran atau melemahkan keyakinan tulus orang percaya lainnya, bukan kita suka-suka aja. Dari mana kita tahu kita menjadi batu sandungan? Apa saya sudah menjadi batu sandungan atau tidak, gitu ya? Nah, kalau kita tahu, kita harus melihat kembali kepada Alkitab, kembali kepada prinsip kasih, kembali pada pengetahuan kita akan Allah yang benar. Tapi banyak orang sekarang ya menjadi batu sandungan bagi orang lain lewat perkataan, bukan lewat makanan, gitu ya. Makanan mungkin sudah enggak lagi sekarang ya. Kalau kita mau makan ya makan aja seperti itu. Tapi ya ada juga, gitu ya, yang seperti jemaat di Korintus ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat dalam firman Tuhan ini, memang prinsip-prinsip ini harus ditanamkan dalam hidup kita, dalam anak-anak Tuhan sekarang ini, agar mungkin jangan kita menjadi batu sandungan, gitu ya. Ya, kita tidak tahu, mungkin orang lain yang menilai kita. Kadang-kadang mungkin kita diam, orang lain sudah tidak diberkati, gitu ya. Dengan kita berkata-kata yang tidak benar, orang lain merasa tidak diberkati. Nah, tugas kita sebagai anak Tuhan, Tuhan menghadirkan kita di dunia ini untuk menjadi berkat. Bagaimana ya, pertanyaan bagi saya, bagi kita semua, bagaimana saya menjadi berkat bagi orang lain? Bagaimana supaya saya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain? Kembali kepada Alkitab, kembali kepada prinsip-prinsip firman Tuhan, kembali kepada kasih. Kalau saya ngata-ngatain dia, saya jadi berkat, gitu ya. Kalau saya mengasihi dia, saya menjadi berkat. Jangan kita melihat orang lain. Kadang-kadang orangnya melihat selumbar di mata orang lainnya, tapi balok di mata kita, kita tidak bisa melihatnya. Nah, itu sebagai aplikasi dalam hidup kita. Tapi jemaat di Korintus ini memang dididik oleh Paulus untuk benar-benar mengerti, benar-benar memakai pengetahuan mereka sehingga tidak menjadi sombong. Ya, pengetahuan mereka bukan tentang dunia ini, tentang ilah-ilah yang mereka percayai, tapi tentang Allah yang benar. Ya, sehingga jemaat ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar Korintus. Dalam pelayanan Paulus ke situ ya. Nah, Paulus memang menekankan pengajaran tentang kasih. Nah, makanya kita melihat dulu tentang kasih yang diajarkan oleh Paulus kepada mereka. 1 Korintus 13 ya. Ya, itu lain memberikan perikopnya kasih. Sekali kan aku dapat berkata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, katanya. Tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing, nggak ada guna.
Sekalipun aku mempunyai karunia berbuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Itu yang Paulus tekankan. Dalam kasih itu, ya. Jadi kalau kita mau melakukan segala sesuatu, kalau kita mempunyai kebijaksanaan, kalau kita mempunyai hati yang memiliki kasih, kita harus mawas diri. Oh ya, apa yang saya lakukan? Apa saya menyakiti orang lain atau membuat orang lain berdosa? Bisa aja itu. Ya. Kalau tidak mempunyai kasih, ya tidak berguna apa-apa. Ya. Jadi kata Paulus katakan begini, kalau orang lain itu berdosa, saya juga berdosa kepada Kristus. Karena saya sudah membuat saudara saya jatuh, membuat saudara saya lemah imannya, membuat hati nuraninya lemah. Berarti saya berdosa kepada Kristus. Itu sebenarnya. Jadi pertanyaan mereka kepada Paulus tidak dijawab iya dan tidak. Ya. Apa boleh makan daging atau tidak? Tidak dia jawab iya dan tidak. Tapi dijawab dengan kata apabila. Ya. Apabila. Nah, itu juga menjadi jawaban kita semua. Ya. Boleh enggak misalnya saya melakukan hanya makanan? Boleh enggak saya melakukan ini? Kita jawab dengan hati kita sendiri, apabila saudara saya tersandung, enggak usah saya lakukan. Itu orang yang berhikmat, ya. Boleh enggak kita minum-minum misalnya mabuk gitu. Nah, kalau sekarang itu boleh nggak saya ikut mereka ke klub-klub malam gitu misalnya? Nggak usah dijawab ya dan tidak. Apabila itu prinsipnya, apabila kalau saya ke sana menjadi batu sandungan bagi saudara-saudaraku, nggak usah aku pergi. Nah, sebab kata Paulus katakan tadi di mana tuh ayatnya ya? Apabila makan tidak makan itu tidak ada untungnya, tidak ada ruginya. Seperti itu. Nah, jadi tidak ada untungnya, tidak ada ruginya. Kalau aku makan, aku tidak ada untungnya. Kalau aku tidak makan, aku tidak ada ruginya. Nah, itu prinsip firman Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kasih, mari kita melakukan firman Tuhan ini. Mungkin apa yang saya jelaskan renungan hari ini mungkin belum nyentuh banget gitu ya, tapi Roh Kudus bisa menjelaskannya kepada kita. Mari kita belajar menjadi orang percaya ini punya prinsip-prinsip Alkitab aja. Yang kita lakukan itu prinsip-prinsip Alkitab saja. Ya. Nah, prinsip kasih, prinsip kita mengerti Tuhan, kita mengasihi Allah, dan Allah mengenal kita siapa. Allah mengenal kemampuan kita apa. Allah mengenal apapun pikiran dan hati kita. Apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Kita serahkan kepada Tuhan. Mungkin kita lemah dalam kita saya belum bisa dalam perkataan saya belum bisa tentang makan minum, saya belum bisa tentang pikiran dan segala macam. Tapi mari kita kembali kepada Tuhan. Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kita selalu. Dan ingat, sekali-kali kalau boleh jangan menjadi batu sandungan. Kalau batu sandungan itu berat gitu ya. Kalau batu besar yang ada di depan kita, kita bisa menghindar. Tapi batu sandungan itu kadang-kadang batu kecil, kerikil-kerikil aja. Kita bisa menjadikan orang tersandung, atau kita sendiri tersandung. Sebab Paulus katakan, kalau kita membuat orang tersandung, kita berdosa kepada Tuhan. Nah, itu. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi kekuatan dalam hidup kita mengikut Tuhan. Ya, ingat, kalau kita belum mampu, belajarlah kepada Paulus ya. Belajarlah kepada prinsip kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri, kasih tidak sombong, dan ia tidak melakukan yang tidak mencari ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, dan ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.
Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, itu dia kasih. Nah, saya yakin kalau kita menerapkan kasih, kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.